Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ada dua syarat sukses amaliyah Ramadan kita, ya, yaitu dengan iman dan ihtisaban. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari pengertian ihtisaban itu adalah adanya motivasi untuk berubah dengan melakukan muhasabah atas apa yang ada, atas apa yang terjadi, atas apa yang kita alami. Ya. Kalau kita mau muhasabah selama ini masih ada di dalam kekurangan, bagaimana kita tutup kekurangan itu? Kalau kita memuhasabah, ya masih ada kegelapan, bagaimana kita ya berhijrah kepada cahaya. Ya. Kalau kita dan muhasabah kita ada kehinaan, bagaimana kita ya berubah ya kembali kepada kemuliaan. Ketika ya dalam muhasabah kita ada kepalsuan, bagaimana kita bisa kembali kepada kesejatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah wa tabarakallah wa tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyur rahmah asy-syafi'ul ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita berada dalam naungan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita nanti-nantikan. Jauh-jauh hari sebelum tibanya bulan Ramadan, kita berharap-harap cemas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Satu karunia dan rahmat yang besar kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali hadir di bulan Ramadan. Untuk itu perlu kita memiliki persepsi yang utuh terkait urgensi Ramadan, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan itu mencapai sukses yang besar setelah kita menjalani seluruh aktivitas dan amaliyah di bulan Ramadan. Dari sekian banyak keterangan informasi yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam banyak riwayat hadis, paling tidak saya kumpulkan hampir 20 keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang tentunya ini perlu disampaikan agar kita
memiliki persepsi ya, yang utuh, yang benar untuk mendesain amaliyah bulan Ramadan kita agar sampai kepada kesuksesan yang besar. Urgensi ya, yang pertama ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang istimewa karena di dalamnya ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga ya, memberikan ya, keterangan ya, dengan banyak ya, keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang lainnya ya, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini adalah anugerah istimewa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Karena di dalamnya tersedia berlimpah karunia atau fadilah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diperintahkan, diingatkan dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, "Kul," katakanlah, "bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Fadilah dan rahmat Allah sungguh ya terhimpun, tersedia, terhidangkan ya di bulan Ramadan ini. Karena itu ya Ramadan adalah anugerah istimewa yang harus bisa kita ambil manfaat ya untuk kesuksesan kita di dalam ya menjalani bulan Ramadan ini. Yang ketiga ya persepsi yang harus kita bangun ya dari sekian informasi yang menjelaskan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah bahwa Ramadan itu adalah momentum ya, hijrah atau taubat bagi orang-orang beriman. Ya, momentum kesempatan untuk kita bisa ya melakukan perubahan, perbaikan, peningkatan ya, secara kuantitas maupun kualitas. Ya. Berhijrah ya dari kegelapan kepada cahaya. Berhijrah dari kehinaan kepada kemuliaan. Berhijrah dari kepalsuan kepada kesejatian. Berhijrah dari kelemahan kepada kekuatan. Berhijrah dari kerendahan kepada ketinggian. Berhijrah dari kegagalan kepada kesuksesan. Berhijrah dari kerugian kepada keberuntungan. Dan berhijrah dari kekalahan kepada kemenangan. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita, salah satu syarat sukses kita di dalam menapaki amaliyah Ramadan dipersyaratkan dengan imanan wahtisaban. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran peringatan kepada kita untuk sukses Ramadan? Kita saksikan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ada dua syarat sukses amaliyah Ramadan kita ya,
yaitu dengan iman dan ihtisaban. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari pengertian ihtisaban itu adalah adanya motivasi untuk berubah dengan melakukan muhasabah atas apa yang ada, atas apa yang terjadi, atas apa yang kita alami. Ya. Kalau kita mau muhasabah, selama ini masih ada di dalam kekurangan, bagaimana kita tutup kekurangan itu? Kalau kita memuhasabah, ya masih ada kegelapan, bagaimana kita ya berhijrah kepada cahaya. Ya. Kalau kita dalam muhasabah kita ada kehinaan, bagaimana kita ya berubah ya kembali kepada kemuliaan. Ketika ya dalam muhasabah kita ada kepalsuan, bagaimana kita bisa kembali kepada kesejatian dan seterusnya. Ini penting ya untuk membangun motivasi agar kita ya bisa sukses ya di dalam menjalani amaliyah bulan Ramadan. Sahabat IKADI, permisa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya ketika kita sudah membangun persepsi yang benar tentang Ramadan berdasarkan berbagai keterangan dari banyak riwayat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, maka perlu kita membangun indikator sukses ya untuk menjadi motivasi bagi kita di dalam ya mengoptimalkan, memaksimalkan ya amaliyah kita di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sifat atau keterangan ya tentang bulan Ramadan dengan sabda beliau, syahrun azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan sifat atau keterangan yang lain yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaannya hendaknya bisa kita jadikan ya indikator sukses ya di dalam menjalani Ramadan itu. Ketika Rasulullah SAW ya memberikan sifat keterangan agung azim kepada bulan Ramadan ya, hendaknya ya bisa kita jadikan indikator sukses untuk meredesain ya jati diri kita untuk kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi, nikmat yang banyak dan amanah yang besar. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama ketika mengakhiri Ramadan ya di awal bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal kita semua ya menyatakan ya suatu ungkapan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu maknanya bisa kembali berbuka, tidak puasa lagi. Bisa maknanya lebih hakiki adalah kembali kepada fitrah adalah kita kembali kepada jati diri kita. Ya, berdasarkan keterangan ayat di dalam penciptaan alam semesta ini, di dalam menciptakan semua makhluk, ada keterangan yang secara spesial Allah menjelaskan tentang penciptaan diri kita yang diberikan keutamaan, kemuliaan di antara makhluk Allah yang lainnya dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan derajat yang tinggi, melebihi ya derajat makhluk malaikat dan jin sehingga mereka diperintah sujud kepada manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nah, informasi ini tentunya harus ya masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam perasaan kita, masuk ke dalam kesadaran jiwa kita bahwa kita ini makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan, ya diciptakan dengan spesifikasi tinggi, dengan derajat yang tinggi lebih dari malaikat dan jin. Ya, yang kedua, ya sifat yang kedua Allah memuliakan kita dari makhluk yang lainnya, ya dengan ya nikmat ya yang banyak ya yang di dalam keterangan ayat ya dijelaskan pada kita ya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu nggak akan nggak akan mencapainya ya, karena begitu banyaknya ya. Sampai berulang kali Allah mengulang-ulang dengan ayatnya dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan.
Artinya ya ini harus membangun ya persepsi dan motivasi kita ya, dan membangun kesadaran jiwa kita sesungguhnya ya dengan derajat yang tinggi ya, dan Allah memberikan kepada kita karunia nikmat yang banyak tak terhitung jumlahnya. Pertanyaannya adalah bukan ya nikmat mana yang sudah kita dapatkan ya, yang sudah kita syukuri, tapi mana ya nikmat karunia yang belum kita dapatkan ya. Maka ya la in syakartum la azidannakum. Hendaknya kita bisa mensyukuri, bisa mendayagunakan ya, bisa memanfaatkan semua karunia ya, nikmat yang Allah telah sediakan ya kepada kita. Nikmat yang sempurna zahir dan batin. Nikmat di bumi, di langit, di daratan, di lautan ya, juga di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah muliakan kita manusia ya dengan amanah yang besar ya, yang sebelumnya ditawarkan kepada makhluk langit, bumi, gunung ya, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya karena mereka menyadari bahwa tidak ada spesifikasi yang mampu untuk bisa menunaikan amanah itu. Maka Allah dengan takdirnya menempatkan amanah kekhalifahan ini ya kepada makhluk manusia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi proses taubat, proses hijrah, proses seluruh amaliyah Ramadan kita jalani itu ya harus menghantarkan kita pada kesadaran fitrah bahwa kita ini bukan makhluk ya sembarangan ya. Tentu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan tugas dan amanah tertentu ya, dan ternyata kita mendapatkan ya keutamaan, mendapatkan keistimewaan dibanding makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, sifat berkah bulan Ramadan ya, hendaknya ya bisa kita jadikan indikator sukses untuk meraih fadilah dan rahmatnya, maghfirah dan pahala yang besar. Serta ya dalam berbagai banyak riwayat disebutkan salah satu motivasi yang diberikan Rasulullah untuk kita ya bersemangat dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ya, dan mencapai target suksesnya itu adalah itqum minan nar, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ketika nyatanya, faktanya semua diri kita, semua yang bernyawa akan menghadapi kematian sampai kepada azalnya, dan Allah akan nanti membalas ya semua amal perbuatan kita secara sempurna. Di sini ada kalimat di ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ini jadi indikator sukses. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah sukses. Dan ini ya di dalam banyak riwayat hadis tentang puasa itu diulang-ulang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kebaikan, amal kebaikan apapun, sekecil apapun itu diberikan ekspektasi harapan itqum minan nar ya, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketiga ya sifat istimewa ya bulan Ramadan ya, ini hendaknya bisa kita jadikan indikator sukses untuk merubah ya takdir hidup ya yang lebih baik ya, agar lebih baik. Kalau kita dalam muhasabah kita rasanya ya belum sampai kepada makom, kepada derajat, kepada kemampuan, kepada kemanfaatan, kepada kesolehan yang terbaik gitu kan ya. Karena apa yang kita alami itu semuanya nggak lepas dari takdir Allah SWT. Nah, untuk bisa merubah takdir Allah itu dengan takarub ya melalui amal ibadah ya yang fardu dan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, dengan doa-doa dan zikir yang kita panjatkan ya, itu insya Allah ya bisa merubah ya takdir hidup kita menjadi lebih baik lagi, yang indikasi dengan ya perjalanan hidup ya yang lebih bermakna ya, karena kita selama Ramadan dilatih untuk tidak berdusta, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ya perjalanan waktu-waktu berikutnya itu akan menjadi bernilai, akan menjadi produktif ya. Salah satu indikasi berubahnya takdir kita menjadi lebih baik itu adalah ya perjalanan hidup kita lebih bermakna
ya. Kemudian ya amanah dan tanggung jawab kepemimpinan ya bertambah besar ya. Yang tadinya ya masih sendiri, masih jomblo, Allah berikan karunia dia jodohnya istrinya, maka melekatlah ya satu tanggung jawab keamanah dan kepemimpinan baru menjadi pemimpin di rumah tangga. Ya, ketika dia sudah menikah, ya maka Allah karuniakan dia anak, bertambah juga amanah tanggung jawab kepemimpinannya menjadi seorang ayah dan ibu. Ya, begitu juga ya keberadaannya di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan bernegara, ya, di dalam membangun peradaban manusia. Di sana ada amanah tanggung jawab kepemimpinan, ya, dan itu adalah termasuk ekspektasi, termasuk indikator sukses. Semakin besar ya tanggung jawab ya amanah kepemimpinan yang Allah percayakan kepada kita, makin baik ya kehidupan kita. Kemudian ya indikator yang kedua dari terkait berubah terlebih baik itu tadi ya adanya kesolehan ya dan kemanfaatan ya, hidup ya yang lebih banyak ya. Tentunya ketika amanah tanggung jawab ya, kepemimpinan ya semakin bertambah, semakin meningkat ya, tentu ini harus diiringi dengan kesolehan dan kemanfaatan ya sosial ya, dan lingkungan yang bisa kita kontribusikan. Inilah ya yang bisa kita jadikan desain ya untuk sukses besar bulan Ramadan. Ya, bagaimana kita memahami ya urgensi ya, dari Ramadan dan kita bisa membuat ya indikator sukses untuk mewujudkannya. Aku qouli hada fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.